Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Teman-teman semua, alhamdulillah nih kita ada di sekarang lagi ada di kafe apa namanya? Kafe Magma di daerah Depok. Masya Allah tempatnya asik ya, Bro. Dari pagi loh kita pindah-pindah kafe loh. Kita tapi kajian nih, Masya Allah ini kajian. Itu dia. Kita hari ini keliling kafe ke kafe tapi kajian. Kajian itu bingung. Program apa namanya? TUD. Tunggu Ustadz datang. Tapi Ustadz datang ditungguin dari. Tapi kayaknya yang nunggu malah Ustadznya kayaknya. Itu dia. Nggak apa-apa deh. Kan seiring berjalan, Bang. Ada yang nyaut tuh kan. Emang kalau digini bahasanya bahasa berat ya. Seiring berjalan. Nah, terusin bahasan tadi Kang. Apa? Masalah ini kita nih Kang. Apa ini? Kita join ke MBI kan pasti ada maksudnya nih. Ya iyalah udah ya kan? pasti balu aneh loh. Lu maunya apa maksud MBI? Ya kan jangan ingat masa lalu, tinggalin masa lalu kan kita mau hijrah. Begitu. Tapi gimana ya? Jangan sampai nanti kita kan balik lagi, putur lagi itu maksudnya. Biar kuat gitu loh kita ini. Jangan sampai, ya wajar kalau iman katanya sih, kata Ustadz, iman naik turun tuh wajar. Cuman gimana nih biar mantep gitu loh. Pada saat turun naik gimana, pada saat turun gimana. Oh cakep nih Masya Allah. Kalau lagi begini bener Bang ngomongannya. Bener nih Masya Allah. Bisa aja loh. Tapi memang kadang-kadang bingung ya kita maunya serius beragama gitu. Tapi ya kadang-kadang ya tadi iya, banyak belok-belok. Udah pastilah cobaan ujian udah pasti. Kadang juga dari dalam ya kan. Itu dari teman-teman sendiri ya kan. Nah kayaknya untuk lebih dalam bahasan nih ya. Kita tanya sama pembina kita kali itu ya. sebelah. Alhamdulillah dari sebelah kita. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita panas-panasan keliling-keliling ya Ustaz ya. Iya dong. Kafe ke kafe loh Ustaz. Kan katanya kan Faidah Farokta Fansop, waktu kosong isi buat yang baik-baik kan. Masya Allah. Jadi gimana Ustaz masalah naik turunnya iman Ustaz? Iman nih. Emang iman naik turun, bukan kita doang yang naik turun motor ya. Iman naik turun. Tapi ya kalau iman itu naik turun bukan kita pasrah, emang iman gue naik turun, bukan begitu. Kan tahu kalau naik dengan ketaatan, turun karena kemaksiatan gitu kan. Nah paling enggak kita mengerti bahwa penyebab iman naik, penyebab iman turun. Makanya kita sering ada di kajian. Kalau kajian tuh identik sama orang-orang yang lebih tua. Oh dia? Iya, kajian. Karena kalau yang muda-muda namanya dejian. kajian ya. Kita mengkaji sesuatu yang semoga bermanfaat insyaallah gini. Naik turunnya iman ini kan berkait dengan naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan gitu lah. Orang biasa kalau baru hijrah tuh identik sama ujian akan masa lalu gitu loh. Ujian masa lalu nih Masya Allah. Ya memang Allah uji, betul gak dia hijrah gitu lah. Makanya bahasa Allah di Quran itu kan fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Dengan ujian itu Allah tahu tuh siapa yang jujur hijrah, siapa yang main-main. Gitu ya. Sekali lagi gue ngomong nih, siapa yang jujur bener dalam hijrah, siapa yang tidak. Kelihatan mukanya tuh. Jadi kadang-kadang memang apa ya, kita tahu bahwa Allah tuh uji manusia dengan ujian agar manusia ini tahu bahwa dia butuh Allah gitu lah. Aduh, orang kalau tahu indahnya Islam, baru lama yang murtad betul ya. Bodoh tuh yang murtad ya. Orang kalau tahu Islam ini agama yang mudah, apa sih yang membuat dia nggak tertarik dengan agama yang mulia ini gitu loh. Karena Allah ciptakan manusia pasti berbuat dosa. Nggak ada orang yang nggak berbuat dosa. Gue sih alhamdulillah udah 2 tahun gue hijrah. Ini 2 tahun gue nggak berdosa. Udah bohong. Orang pasti berbuat dosa, berbuat maksiat. Cuma diajarkan bahwa orang yang berbuat dosa ya percepat untuk bertobat gitu loh. Agar dia tahu memang ada syariat yang namanya tobat. Kan kita kaji di pesantren itu tentang masalah apa Nabi Adam berbuat dosa, berbuat salah kan? Sampai malaikat iblis juga saat itu jadi mencemooh
Heran, lo katanya sempurna kok kegoda. Justru memang kesempurnaan Adam itu punya syahwat yang pasti kegoda. Jangan lecehkan itu. Karena dengan Adam tergoda, Allah siapkan ibadah yang namanya apa? Yang namanya taubat. Malaikat nggak pernah bertobat. Malaikat nggak pernah bertobat. Ya, iblis juga nggak pernah bertobat gitu lah. Tapi kalau Adam bertobat, tubuh ilallah tobatan nasuha. Dengan taubat yang benar ini kita akan tahu bahwa Allah menginginkan manusia ini tahu berilmu akan kebaikan yang dijanjikan dalam syariat. Sehingga dia tahu sekali bahwa fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Ya, Allah tahu siapa yang jujur di antara mereka, siapa yang tidak. Sehingga dia paham betul bahwa apapun yang dia lakukan syariat yang memang diajarkan dalam Islam itu sendiri gitu loh. Makanya apa ya, kita mengkaji sekarang apa tadi kajian Masalah naik turun iman. Ku tahu yang ku mau. Nah, ku tahu yang ku mau ini memang ya kita yang tahu ya, yang bisa mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita tuh siapa gitu loh. Ya tentu cara-cara beragama yang kalau ya, ibadah itu ada syariatnya. Ini nggak bisa kita bikin-bikin. Cuma untuk mengetahui syariat ini jalannya macam-macam. Ya, makanya kan ada bahasa teman-teman biker ini bro, ya kajian sambil touring. Ya kita sering semboyan kita sering diperjelas itu. Iya, indahnya touring, nikmatnya kajian. Ya karena memang dengan touring itu jadi ulil albab, kita lihat ciptaan-ciptaan Allah lah ya. Kemudian kita duduk di majelis ilmu juga bertanya tentang apa yang kita lihat. Atau dengan ilmu yang kita dapat di majelis itu kita bisa ya menikmati alam. Ya, menjadi ulil albab yang mau berpikir. Ya, dikatakan bahwa afala yang zuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sudihat fadzakir. Diajak kita berpikir sama Allah supaya kita tahu bahwa alam ciptaan Allah ini fasilitas buat yang namanya makhluk bernama manusia gitu lah. Makanya aku tahu yang ku mau, ku tahu bagaimana hidup ini ke depan karena aku yang tahu bahwa memang hidup untuk beribadah dengan cara-cara seperti ini gitu lah. Masya Allah, ya. Sampai-sampai kita berilmu bahwa apapun yang kita lakukan ini sesuatu yang memang disyariatkan dalam agama. Sifat qanaah. Qanaah itu artinya yakni merasa cukup dengan yang sedikit dari hal-hal yang dibutuhkan. Orang suka bilang, bro, lu kenapa nggak pakai motor besar bro? Ganti motor istilahnya gitu ya. Kan motor gede kan bikin gagah bro. Gue pengen, siapa sih yang nggak mau. Masalah gue cuma dua. Satu, yang pertama gue nggak punya dana. Yang kedua, gue tinggal daerah macet. Tadi baru sedikit aja tanya sama Tommy tuh. Mateng paha tuh. Lamaan dikit tinggal cocol kecap tuh paha. Akhirnya udah mati satu tadi di sini. Jadi makanya kalau sampai Anda milih misalkan Matic, motor yang lebih kecil, karena aku tahu yang ku mau dong. Anda tinggal di daerah yang macet, memang dana segitu gitu loh. Itu ku tahu yang ku mau. Ya, jangan jadi orang yang ikut-ikutan. Oh, pokoknya asal niru aja. Ya jangan. Gengsi tadi. Ente tinggal di daerah yang panas. Ya, ngefans sama orang-orang yang tinggal daerah Rusia, daerah kutub, daerah dingin. Yang dipakai sama orang kutub kan baju tebal berbulu. Lu kalau ditinggal di daerah panas pakai baju tebal berbulu, keringet buntet betul, yang ada gatal mulu. Ya jangan, ada cara-cara yang Islam ajarkan gitu lah. Sifat qanaah itu sifat yang mulia. Sehingga orang kalau sudah punya sifat qanaah, enjoy dalam kehidupan, beramal tuh mudah. Nah, kita tahu lah dalam Islam ini kan ada ayat yang Allah firmankan, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min lanuhyanahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di surat An-Nahl ya, ayat 97 ini Allah mengatakan man amila sholihan, siapapun yang beramal saleh, min dzakarin aw unsa, laki-laki kah perempuan kah dia, ya, wa huwa mu'min, dalam kondisi beriman. Kata Allah, falanuhyanahu hayatan thayyibah, kan kuberikan kehidupan yang baik. Nah, untuk mendapatkan kehidupan yang baik, beramal yang betul. Beramal yang betul ini amal yang disyariatkan. Nggak bisa kalau iman kita nggak stabil. Bro, sahabat-sahabat Nabi saja, itu penggemblengan akidah tuh 13 tahun di Makkah. Baru bicara 10 tahun, bicara penggemblengan amal perbuatan di Madinah. Nggak sembarangan. Orang pengen beramal soleh, kalau nggak digembleng masalah akidah,
nggak membaguskan iman, nggak bisa. Karena amalan yang bagus itu amalan yang sifatnya muraqabah. Muraqabah itu bukan gugur kewajiban, tapi emang dia tahu dia beramal soleh dalam rangka takarrub ilallah. Apa sih yang bikin lu nggak bosan sholat, bro? Sholat bikin gua deket sama Allah. Kenapa? Kalau udah deket sama Allah, kata Allah, idza sa'alani la utiyannahu wa idza sta'adani la uidannahu. Kalau dia minta sesuatu kan ku beri, dia minta perlindungan kan ku lindungi, kata Allah. Makanya kalau orang berilmu tentang syariat, dia maksimalkan kebaikan yang dijanjikan dalam syariat itu sendiri gitu loh. Nah, Allah mengatakan, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kan ku berikan kehidupan yang baik. Walanajziyanahum ajrum bi ahsani ma kanu ya'malun. Walanajziyanahum ajrum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bahkan Allah tabaraka wa taala, Allah jalla wa ala ini berikan kebaikan tersebut. Ya, ada balasan yang dilipat gandakan lebih besar ketimbang kebaikan yang dia lakukan. Pernah dengar gak hadis Nabi yang mengatakan kullu amal ibni Adam lahu? Ya, artinya setiap ibadah anak Adam yang merasa turunan Adam, ya, setiap ibadahnya itu kembali kepada si pelakunya gitu lah. Kebayang nggak kalau si pelaku kebaikan nggak berilmu ketika melakukan kebaikan? Waktu nggak berulang, rugi kan? Sementara Allah, Nabi mengatakan tadi, Allah berjanji, walanajziyanhum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ada lipat gandaan balasan lebih baik ketimbang kebaikan yang dilakukan. Masya Allah. Nah, orang-orang yang qanaah, orang-orang yang enjoy dengan kehidupan, nggak maksain diri, dia tahu bagaimana berbuat sebuah kebaikan. Kemudian dikatakan bahwa kita punya style sendiri gitu loh. Ukuran manusia ini kan kadang-kadang kalau dibilang kaya itu kan banyak harta gitu kan. Ukuran manusia ini kan dibilang kaya itu karena sohor lah, punya yang nggak manusia punyain dalam bentuk perbendaharaan dunia. Nah, Islam dalam riwayat Abi Hurairah, Nabi pernah bersabda di hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Bukhari ya, dan Imam Muslim, ini derajat yang muttafaqun alaih. Laisal ghina an kasratil ard, walakinnal ghina ghina'un nafsi. Kata Rasul, kalau kacamata Islam, ya, laisal ghina an kasratil ard. Kaya itu bukan karena banyak perbendaharaan dunia, bukan. Laisa an kasratil ardi. Laisal ghina, bukan kaya itu punya dunia. Bukan. Walakinal ghina ghinaun nafsi. Tapi kaya di mata Islam, ya ini kaya jiwa. Mungkin kita nggak tajir, nggak punya macam-macam lah, ya sekedar aja. Cuma pergaulan kita menengah ke bawah, ke atas masuk semua. Ya, karena ada orang yang di atas nggak bisa masuk ke kalangan bawah. Orang yang di bawah minder ke atas. Lah kalau hidup nggak bisa bermuamalah dengan manusia ya rugi. Nah, orang yang tahu apa yang dia mau ketika dia mengerti hidup dia tercipta untuk beribadah, dia nggak hilangkan penyebab indahnya beribadah gitu loh. Makanya dia maksimalkan. Udahlah, gue mau touring sama lo, tapi jangan kritik gue ya. Kalau gue pakai celana yang nggak beler kayak lo, masalah gitu loh. Kenapa mesti nggak beler? Karena ada batasan nih yang namanya aurat laki-laki di lutut. Ya, nggak lucu ketika tahiyat awal lutut ndadain imam, betul kan? Nah, makanya sorry bro ya. Gue sih kalau dibilang celana banyak jendela di rumah banyak no gitu. Cuman nih sorry nih, gue udah masuk MB ini wadah muslim di mana orang-orang para biker kumpul semua nih. Makanya touringnya nggak hilang, stylenya nggak hilang, cuma lebih disempurnakan gitu lah. Islam tuh agama yang kayak begitu. Terus juga sorry bro, kalau dulu gue having fun ya, kalau gue tarik gas ini emang gue pengen senang-senang. Tapi pikir ya kesenangan yang abadi itu kan ketika dikembalikan ke Allah. Sorry nih bro, gue mau touring asal jelas. Ada kajiannya gak? Ketemu gak sama orang-orang yang berilmu? Karena gue pernah dengar nasihat dari Imam Syafi'i, kalau kita nuntut ilmu, salah satunya apa? Sohbatul Ustadz, berteman sama guru. Jangan sampai ente belajar sama guru nafsi-nafsi. Gue sering bilang gini bro, kenapa ya pesantren itu lebih diunggulkan ketimbang sekolah biasa full day? Kenapa itu? Karena kalau di pesantren itu kita berteman dengan guru di kelas dan di luar kelas. Itu yang membuat orang-orang tuh lebih berbobot dalam ilmu. Karena dia dapat ilmu di kelas, di luar kelas dia lihat guru mempraktekkan ilmunya. Banyak orang nih yang belajar doang di majelis, di luar nggak berteman sama guru, pada kaku. Pada kaku. Kayak makan pepes rel. Itu loh.
Bayang rel dipepes gimana? Dan batu kerikil. Keras. Iya. Jadi susah. Akhirnya gue bingung, nih orang udah ngaji tapi kok jadi orang yang nggak fleksibel ya gitu loh. Karena dia mempraktekkan ilmunya tanpa contoh. Dia nggak ngelihat, mungkin guru lu bukan ulama, cuma dia kan muridnya ulama. Kebagian dari bagian ilmunya, betul? Al ulama warasatul anbiya. Ulama tuh pewaris para nabi. Dan nabi nggak mewariskan kecuali Quran dan sunnah. Kalau guru ente menyampaikan Quran dan sunnah, yang ditunggu keluar mulut itu kata Quran dan sunnahnya. Ya kadang-kadang Ustadz diajak nginep di villa. Suruh bawa bini, suruh bawa anak. Lu jadi hakim buat guru lu. Mana anaknya pada kayak biang setan, bangor-bangor, betul. Guru tuh dah. Nah, anak Ustadz lu lihat. Aduh. Emang ini cuma bisa ngomong, nggak bisa ngedidik tuh kan. Kata Ustadz, duduk sini gue mau ngomong. Anak gue mah belum seberapa, anaknya Adam sama Hawa bunuh-bunuhan, betul. Apa Adam sama Hawa nggak pintar ngedidik? Enggak, emang ujian di sini. Lihat bininya Ustadz cemburuan nggak boleh Ustadz ngobrol sama temennya dipanggil ai beb kan begitu ya. Katanya muridnya sama juga sama bini gua gitu ya. Kalau diuji sama bini, ya Allah jangan kata Ustadz Nabi Ayub pegel sama bininya. Nabi Nuh pegel sama bininya, betul. Entar dulu, lu jangan lihat orang dari ujiannya dong. Lihat cara dia ngadepin ujian. Sabar dia, tenang. Gak ada masalah. Kalau memang ujian dia bukan ujian kalian, betul gak? Iya. Jadi kita tahu lah yang kita mau ya. Bukan membuat sebuah jalan sendiri, bukan. Karena qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Allah telah memberikan mikdar. Manusia itu punya ukuran. Ya, antum jangan gampang niru, apalagi taklid a'ma, ngikut secara buta, jangan. Karena belum tentu bisa. Nih kayak orang denger kajian nih, wow, Ustadz ngomong kayaknya asik nih. Ntar di rumah bakal gue praktekin nih. Bener, dia pulang ke rumah habis kajian, dia main geser meja digeser, bangku digeser. Bini nanya mau ngapain lo? Gue mau niru Ustadz, duduk lo, gue mau kajian kata gitu. Selesai kajian dia komplain, ada yang lain nih Tat, kenapa? Aneh ngeliat Ustadz nyampein syariat, kayaknya asik Tat. Aneh praktekin. Sama, meja gue geser Tat, pakai handphone, live IG, live YouTube sama Tat. Facebook. Gilan gue ngomong atu-atu pulang Tat. Gak ada yang awet duduk. Makanya ente bukan Ustadz bukan ente. Teknik dalam menyampaikan dakwah itu jadilah orang yang ditunggu. Ya, ente kalau belum ditunggu sama orang jangan banyak ngomong. Ya siapapun bisa, sebenarnya apapun siapapun dimanapun bisa. Tinggal settingannya kayak gimana. Agama ini kan ku anfusakum wa ahlikum nara. Agama ini kan buat dirimu, buat keluargamu, betul. Paling nggak standar ini bro. Ya pernah gak Anda menanti pagi karena Anda tahu jiwa Anda tenang di pagi hari? Pernah gak Anda menanti sore atau malam hari karena Anda tahu betapa nikmatnya istirahat di sore hari dan malam hari? Atau sebaliknya buat keluarga, pernah gak Anda ditunggu oleh keluarga Anda? Kalau istri sudah panjang mata, anak sudah panjang mata, nunggu babenya pulang, babe pulang ngomong yang banyak pada dengerin. Berhasil. Tapi kalau udah bini nggak nungguin, anak boro-boro nanyain, kita pengen pulang mulu, yang mau nanya lu siapa? Opak lempem dengerin ya gue. Ini matahari lagi jarang nggak dijemur nih, opak jadi nggak garing betul ya. Yang namanya manusia tuh mesti tahu. Gitu lah. Ya bikin kita dinanti. Makanya ada tawaran dalam agama tuh tahadu tahabu bro. Nggak usah pinter ngomong, pinter ngasih hadiah. Kalau tiap pulang kita bawain harim kita martabak ya, walaupun unyil nggak apa-apa ya, ini martabak gitu ya. Atau kita bawain apalah ya. Kamir. Ya kamir boleh ya. Kamir basumbu. Condet. Atau mungkin apa namanya ya kalau kita di kampung nih, Depok, Bogor dan sekitarnya dah ada gurilem, ada cimol gitu ya. Ada kopi magma. Ada kopi magma nih. Pemirsa kalau di Depok ngelihat begini nggak berhenti salah nih. Kopi magma. Tahu gak magma? Lahar yang belum panas. Tapi lu mesen pakai es semua kopi magma, gimana sih? Ya, jadilah orang yang tahabu, saling memberi hadiah, timbulnya cinta. Jadilah orang yang dinanti dengan hadiah yang kita berikan. Nah kalau tiap pulang ada yang dibawa, bohong anak bini nggak panjang mata nungguin kita.
Tapi kalau tiap pulang kita cuma telok pinggang sampai kayak piala depan rumah begini, Pergi lagi. kadang-kadang atuh, kayak cangkir betul. Kayak teko begini. Kapan lu pergi lagi? Iya. Ya, lu pulang mulu jangan nunggu lu siapa, Bang. Aduh. Ya, Emang boleh pulang seminggu gitu nggak pulang Tad? apa. Itu lu ngomong apa? Seminggu nggak pulang. Ayo, bukan aneh yang ngomong, ini ngomong. Jangan salahin aneh kalau dia pergi sama aneh. Ya kalau memang lu 7 hari pergi ya, kalau emang ada kepentingan nggak apa-apa, Fer, nggak ada masalah. Ya. Yang penting orang rumah nggak kering. Ini 7 hari kagak ada belanja sama sekali. Pulang ke rumah, bini mati kaku begitu. Sampai kayak KTP dilaminating gitu. Ya, jadi intinya kita tahu yang kita mau. Kita paham bagaimana mendapatkan ilmu dengan cara yang nggak melanggar syariat. Ya, apalagi biker. Anda sudah bilang, yang paham biker itu cuma biker gitu ya. Sehingga mungkin kacamata orang yang bukan biker agak susah menilainya nih. Karena santai kita ngobrol, tanda tawa kita ini lebih kepada mengarah kebaikan. Insyaallah. Betul, silakan, Mbak. Tadi ngobrolin soal temanya Tat, yang aku tahu yang kita mau. Ini kadang ini Ana nih pribadi Tat. Lihat temen yang udah anak biker lah, terutama biker pakai apa udah hijrah gitu Tat. Secara penampilan udah benar-benar keren deh dari hijrah gitu kan. Anak kadang pengen keren kayak dia, mesti kayak dia. Ayo deh diajak mah ngaji, belajar gitu Tat. Tapi seiring berjalan waktu teman Ana nih jadi makin galak Tat. Jadi awalnya Ana dibilang, ayo ahlan gitu, suruh datang, suruh ngaji, ayo ngaji dia. Nah sekarang malah Ana dimarahin mulu Tat. Nih cara beragamanya ikan cupang begitu, Pak. Bukan senior hijrah. Dia waktu kumpul ikan cupang, lu perhatiin, lu tanya sama ikan hias. Waktu kumpul temen, Mbak, taruh di flash kalau nggak ngedok, betul ya, dipisahin aja. Banyak teman-teman kayak begitu. Jadi waktu kumpul ibu temen nih, apa kabar bro? Ya, asik. Giliran dia diam-diam ngaji, temennya nggak ngaji. Itu balik ke temennya, astagfirullahaladzim, kayak guru SD akhir bulan belum gajian. Sampai temennya bingung, lu kenapa bro? Dulu alis lu renggang, sekarang nyatu kayak begitu. Mau nggak demen lu pada ahlunar lu, penghuni neraka semua. Wah, ini masih bisa pulang, bagus nih orang, betul kan? Nah, itu yang Anda bilang, Mbak, harusnya dia mesti, kalau dia belajar agama lebih kepada ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya, jangan dipakai tuh agama buat orang, pakai buat diri sendiri dulu. Kalau ente sendiri nggak nyaman sama agama, keluarga nggak nyaman dengan ente yang sudah beragama, jangan sok menyampaikan kebaikan ke orang lain. Takutnya akan tercetak karakter yang sama dengan ente. 1, 2, 3, 4, 20 komunitas yang kayak begini, retak nih dunia. Akhirnya orang jadi, gue sih mendingan biasa-biasa aja dah. Yang kayak dia mah luar biasa, gue nggak nyanggup gitu loh. Oh ya, ini bahaya sekali. Makanya ya dia harus paham kalau dia belajar itu memang buat diri dan buat keluarganya dulu. Dan ada biasan kebaikan pada orang yang berbuat baik gitu ya. Soal senior gimana tuh makanya mau ngobrol. Tapi ini Tat, apa kan buat formula buat para pemula nih yang hijrah nih. Terkadang kan mereka pikir agama ini ibadah sholat mulu 5 waktu lagi. Gimana ya biar nguatin hati mereka bahwa memang agama itu dimudahin gitu loh. Jangan dipersulit. Belum lagi ditambah sunnah lagi. Formula buat pemula nih Ustaz. Iya. Itu kalau bacaan formula di mobil McLaren. Apa juga ininya dan kiat-kiat itu? Iya. Sebenarnya sih orang bisa merasakan nikmatnya agama ketika dia tahu tujuan dia beragama. Maka tadi Anda bilang, orang yang beragama itu dengan beribadah itu muraqabah. Muraqabah itu kayak persembahan diri dia ke Allah gitu lah. Ibadah itu bukti bingkisan cinta dia kepada Allah. Karena bahasa Quran itu kan, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, seandainya kalian mengemas cinta dalam ibadah kepada Allah, tidak ada ibadah kecuali mencontoh diriku Rasul. Agama Rasul itu indah sekali loh. Ya, makanya itu. Wallahi agama itu mudah sama Nabi. Yasiru walatu asiru basiru walatu nafiru. Permudah manusia, jangan dipersulit gitu loh. Nah, perlu dijelaskan sama mereka bahwa agama yang mereka yang disampaikan, yang mereka menunggu disampaikan ibadah itu agama yang memang merujuk Rasul. Ya ceritakan sama dia. Kalau dia bilang 5 waktu itu berat,
awalnya 50 waktu loh. Ini Isra Mi'raj dibahas tuh mengenai perintah sholat ya. Dari 50 waktu sampai 5 waktu. Yang berpahala per waktu 10 pahala itu kan. 50 waktu juga. Kalau orang tahu lelahnya Nabi pulang pergi untuk minta dikurangi yang namanya sholat 5 waktu itu dari 50 sampai 5 waktu, orang pasti ya Allah alhamdulillah ya. Ini 5 waktu aja berat, gimana kalau di ACC-nya 50 waktu, nggak main-main gitu. Akhirnya nggak bisa dibuka lagi tangki motor, betul? Iya. Berkerak lagi karena kelamaan nggak touring gitu ya. 50 waktu. Duduk, Baru salam ajan. baru mau starter motor. Komat. Nggak bisa bergerak loh. Nah dengan begitu kemudian dia tahu juga bahwa sholat ini kan isti'anah. Tawasul kita kepada Allah dalam meminta pertolongan. Wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Gitulah. Nah mudah-mudahan dia paham bahwa sholat dia ini memang cara dia minta sama Allah. Dan kita manusia ini kan banyak permintaan bro. Gak permintaan yang banyak ini nggak bisa dilakukan tanpa sholat. Makanya kita berharap Allah muliakan kita dengan sholat itu sendiri gitu lah ya. Nah, kalau dia udah tahu sholat bermakna seperti itu, jangan kata yang 5 waktu, 12 rakaat qobliyah dia bakal dia kerjain. Belum ditambah duha, belum ditambah istihoroh, belum ditambah tahajud, belum ditambah sholat taubat, belum witir. Waduh bro, nggak beres-beres ya. Dia senang dengan yang namanya sholat karena dia tahu sholat itu meminta pertolongan kepada Allah gitu ya. Udah banget, udah banget ya. Belum tahu. Jadi Islam mudah sebenarnya bro ya. Enggak. Yang susah kita Yang buat bisa. Ya udah mungkin waktu tanya jawab ke teman-teman yang ada di sini. Audiens. Ada yang mau Izin, bertanya. mungkin ada yang bertanya. Ya, foto silakan, foto. Fadol. Siapa tuh? Elmo. Fadol. Foto bro. Silakan Bang Elmo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya mau kajian ke sini, saya minta bantuan, minta arahan ke pembimbing karena di dalam diri saya ini banyak yang orang-orang yang bisa saya banggain. Iya. Saya dan anak-anak. Tapi teman-teman saya pada bilang lu yakin buat berbincang, emangnya lu masih bisa. Bagaimana saya cara menyikapinya itu? Oke. Masya Allah. Keluh kesah teman-teman yang berhijrah dengan membawa titel di masa lalu lah, istilahnya kenang-kenangan di masa lalu, ini kadang menjadi sebuah dilema ketika dia berjalan untuk hijrah. Gitu. Padahal manusia mana yang tidak berdosa? Manusia mana yang nggak pernah punya masa lalu? Makanya bro, indahnya Islam nih bro ya, sampai ada orang yang membunuh 100 orang, dibunuh 100 orang. Gitu ya. Dan ketika dia mau berjalan ke tempat taubat, dia meninggal di tengah jalan. Diukur sama Allah, suruh malaikat mengukur lebih dekat ke tempat taubat. Padahal dia belum bertobat, baru niat taubat. Kata Allah, adkhilhul jannah, masukkan dia ke surga. Ya, ini ente nggak mungkin 100 orang ente bunuh, ente yakin gitu loh ya. Belum sekelas itulah ya. Jadi artinya banyak yang lebih kacau bro. Nggak tanggung-tanggung lah ya. Bahkan para sahabat dulu nyembah berhala. Ane yakin ente nggak nyembah berhala, betul? Sehingga kalau diukur bukan kita bangga, dosa gue masih kecil, nggak begitu juga namanya ya. Karena kan tetap dosa ya dosa, mau gede mau kecil dosa namanya. Intinya kita tahu bahwa kita ini punya Allah yang maha pengampun. Ya Allah, Adam dikasih sorga supaya nggak keluar dari sorga, jangan melanggar makan buah khuldi. Adam melanggar, Adam keluar dari sorga. Ketika Adam menyesal, ya disitulah syariat turun, ada yang namanya tobat. Dan di Islam orang yang bertobat seperti orang yang tak berdosa. Nah makanya kalau yang namanya tobat itu ibadah, jangan apa kata orang. Karena Nabi, kalau munaslah yantahi, omongan orang nggak ada selesainya. Anda pernah contohin bro, kita kalau ngikut omongan orang, kayak bapak sama anak yang jualan kuda. Panjang ceritanya tuh. Bapak sama anak mau jual kuda, dituntun nih kuda sama bapak sama anak. Ketemu orang, jalan mau kemana? Kuda dituntun, mau ke pasar, mau ngapain gue mau jual nih kuda. Ya bapak sama anak apaan pasar jauh, lu taikin tuh kuda. Mau dijual ini, bener juga pak, aduh kita yang
Bapak sama anak naik kuda ke pasar. Di tengah jalan ketemu orang. Ini manusia ini nggak punya peri kebinatangan ini. Bapak gemuk, anak semok, betul. Kuda keseksa. Kuda keseksa, betul. Pak, bapak ngalah yang tua. Udah lama kan naik kuda. Ini yang muda biar naik duluan, jarang-jarang naik. Anak naik, bapak jalan. Ketemu orang lagi apa? Ini anak emang kurang aja, durhaka nih anak. Babe lu udah tua, disuruh naik lu turun. Anak muda jalan. Bentar juga pak, bapak naik, anak turun. Kang bapak kurang ngajar kata orang lain. Anak suruh jalan, nggak bosen naik kuda mulu pak. Bingung. Udah dibisikin anak kayak deh jalan tengah gini. Lu cari galak kita angkat nih kuda. Ketemu orang lagi masih salah juga bro. Kuda sakit, digituin. Lu mau jual ke pasar mana laku nih kuda. Nggak bisa. Akhirnya anaknya bisikin, Pak biar damai, lepas nih kuda Pak, lepas Pak. Akhirnya nggak jadi dagang kuda. Tuh kalau kita yang dengerin omongan orang nggak ada selesainya bro. Makanya orang yang hijrah harus belajar. Orang yang hijrah duduk di majelis ulama. Orang yang hijrah jaga makan, jaga minum. Jangan yang syubhat apalagi yang haram. Orang yang hijrah berteman sama orang soleh. Julian anak soleh nih. Bapaknya siapa? Bukan, bapak lu nggak soleh. Bapak lu siapa namanya? Dia anak baik. Berteman melalui beliau kenal kita semua. Mudah-mudahan saling ngingetin nih. Karena semua punya masa lalu bro. Udah, jangan dibongkar aib masa lalu. Beruntunglah Allah tutup masa lalu ente, buka lembaran ke depan. Surga dijanjikan buat orang yang bertobat insya Allah. Ya. Masya Allah. Ada lagi silakan. Ada lagi dari yang datang. Mungkin di IG bisa chat via IG ya. Gitu. Yang di IG ini miring gue baca susah banget. Ada juga nanti. Di situ tuh apa tuh? Itu bapak yang dari Kebumen ini. Iya. Oh iya. Bapak ini loh. Kita ada perwakilan dari Kebumen. Orang Kebumen. Silakan Pak. Silakan Pak. Tapadon. The man in everywhere. Iya, apa namanya? Buah yang bagus itu kan bersandar kepada cara menanam pohon yang baik gitu loh. Walaupun pada akhirnya dikembalikan masyiatnya itu kan ke Allah gitu loh. Al jaza bi jinsil amal, balasan tergantung perbuatan gitu loh. Seorang ayah, seorang tua yang baik itu mereka tahu bahwa anak itu titipan ilahi. Anak itu bukan cuma proses yang tidak disengaja dimiliki gitu loh. Tapi memang tujuan menikah ya kita punya anak. Anak yang soal. Ikatan kita sama istri ini kan misakon ghalizo Pak. Ikatan antara kita dengan Allah gitu loh. Maka kalau ikatan itu dengan Allah, binalah rumah tangga dengan cara yang baik. Nikah dengan yang baik, bermuamalah dengan cara yang baik, anak pun dikandung ibu dengan cara yang baik, lahir dengan cara yang baik, dibesarkan dengan cara yang baik. Ini pohon yang ditanam dengan cara yang baik. Maka otomatis pada saat berbuah, buahnya baik. Walaupun tetap aja dalam satu pohon ada kurang lebihnya lah. Ya, itu ujian namanya. Makanya anak yang soleh, anak yang dibesarkan dengan kebaikan. Kullu lahmin nabata min sukhtin an-naru ahabbu bih. Kata Nabi, setiap daging yang tumbuh di badan anak-anak kita, keluarga kita, dengan uang yang baik akan jadi baik, dengan uang yang buruk akan jadi buruk. Ya, kalau memang yang kita kasih sesuatu yang buruk, ya ini neraka lebih berhak gitu loh. Walaupun kita panggil 1000 guru untuk dia, tapi kalau memang sudah dagingnya buruk ya buruk. Ini penting sekali nih kita orang laki khususnya ya. Nggak apa-apa sedikit asal halal. Ketimbang banyak remeng subhat nggak jelas buat apa. Apalagi sampai yang haram. Karena kita pengen diberikan yang terbaik sama Allah dengan cara yang baik tentunya. Kemudian anak ini ada fase. Fase di mana mereka ini sukanya melihat bukan mendengar. Ada fase di mana anak sukanya mendengar ketimbang melihat. Ya, ini kita orang tua harus tahu nih. Makanya tetap memberikan contoh yang baik. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah yang utama untuk anak-anaknya. Nggak ada salahnya sesekali ibu ajak teman-teman ke rumah supaya anak melihat teman-teman ibu siapa. Nggak ada salahnya bapak juga berteman sama orang-orang baik, ajak temannya kumpul di rumah. Anak ngelihat teman mama orang-orang baik, teman papa orang baik. Ini pendidikan visualisasi. Ya, dididik sama kita dengan tingkah laku. Ya selalu ke masjid. Karena lelaki yang soleh, sholatnya di masjid berjamaah, di musola berjamaah. Perempuan soleh di rumah. Nah kalau laki-laki sholat di rumah, laki-laki soleha, gitu ya.
Ajarkan anak-anak kita punya karakter laki-laki sejati gitu loh. Yang perempuan sama, ajarkan tentang rumah baik buat perempuan gitu loh. Nah, kebiasaan-kebiasaan kayak gini akan membentuk karakter yang baik. Kemudian didiklah mereka seperti fungsi mereka diciptakan, tidak berbuat syirik tapi mentauhidkan Allah. Jangan sampai anak dibesarkan dengan ketakutan. Takut sama papanya, takut sama mamanya, takut dengan halilintar, takut dengan mendung, takut dengan hujan, takut dengan setan. Ini anak takut kepada selain Allah. Anak yang terbina dengan cara yang baik dan pendidikan robbani, maka akan baik pula nanti insya Allah ya. Jadi jangan kita keras masalah umum, lemah masalah agama. Kalau bisa keras masalah agama, relaksasi masalah umum. Kita kadang-kadang marah kalau anak kita matematika merah. Tapi kita nggak pernah marah kalau anak-anak nggak hafal Quran ya, nggak hafal sunnah, anak nggak bisa ngaji, kita ngomel gitu ya. Ini kan bukan pada tempatnya gitu. Intinya sih kita tahu bahwa memang anak yang soleh itu tentu dengan cara yang soleh pembinaannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin 1-2 pertanyaan lagi. Silakan, fadhil. Ada dari sini? Sebelum Ustaz. Dari IG mungkin. IG aja. IG belum ada nih. Belum ada. IG sih belum ada. Oh, ini ada Ustaz. Dari apa nih? Su.Ndar 5441. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah doa untuk anak agar terhindar dari dosa zina nanti waktu dewasanya? Ya Rabbi habli minas sholihin secara umum, bro. Rabbi habli minas sholihin secara umum. Berikanlah kepada kami anak-anak yang soleh gitu. Anak yang soleh, anak yang nggak mungkin berzina lah. Anak yang tahu hukum halal dan haram. Anak yang soleh itu anak yang mengerti sekali bahwa dirinya tercipta untuk beribadah gitu lah. Kemudian kita juga menjaga pandangan sejak kecil. Bisa gak orang tuanya ini nggak mempertontonkan aurat vulgar depan anak, sehingga anak nggak terbiasa melihat yang seperti itu gitu loh. Kalau di rumahnya bapak ibunya terbiasa buka-bukaan, anak terbiasa melihat aurat di luar rumrah, akan terbiasa melihat yang seperti itu, sehingga fitnah luar lebih ketimbang dalam rumah tentunya gitu loh. Kemudian juga ya kita pantau anak kita. Kalau udah saatnya dia menikah, ya kalau memang kita punya kemampuan mencarikan pasangan, carikan orang soleh atau soleha buat anak-anak kita, supaya dia betul-betul bisa melampiaskan syahwat pada tempatnya gitu lah. Karena kalau dibiarkan ini fitnah akhir zaman. Dunia ini di tangan, handphone tuh semuanya ada. Ya kadang-kadang kalau matanya nggak terjaga, telinganya nggak terjaga, tangan nggak terjaga, kemaluan nggak terjaga, rentan berbuat zina tentunya. Allahu a'lam. Ada lagi Ustaz dari papiu.zema. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini agak keluar tema sedikit. Ustaz, cara yang baik menyelesaikan masalah kalau istri sudah ngajakin cerai, karena harus gimana Ustaz? Yang pasti ditanya dulu sebabnya dia meminta cerai. Karena cerai itu kan juga ibadah. Ya, walaupun bersatu lebih baik. Kalau memang tidak ada kecocokan, selama perjalanan rumah tangga itu dosa lebih banyak ketimbang pahala, maka solusinya bercerai. Ya, jika alasannya kuat. Tapi kalau alasannya nggak sesuai, dalam Islam ini kan bahkan perempuan nggak nyium bau surga. Kalau gampang minta cerai sama suaminya. Cari dulu sebabnya, alasannya. Jangan sibuk kita mematikan api, menghilangkan asap kalau api nggak dimatikan. Ya, bahas bagaimana menghilangkan api, asap hilang dengan sendirinya nanti. Allahu a'lam. Itu pertanyaan terakhir ya Ustaz ya. Oh gitu, siap. Jadi mungkin ada closing Ustaz untuk teman-teman yang baru hijrah Ustaz. Kesimpulan. Iya, intinya teman-teman bahwa hijrah ini berlaku sampai datangnya kiamat. Hijrah ini berlaku sampai ajal mendatangi kita. Ya, jangan pernah kita merasa senior dalam hijrah. Ini banyak senior hijrah nih. Anda ngumpulin teman-teman Tat yang baru hijrah nih Tat. Kalau kita kan udah pada senior Tat gitu ya. Silakan yang baru-baru hijrah di depan, yang senior belakang. Ya ilahi rabbi subhan. Ya, jangan ada kata senior junior dalam hijrah. Kapanpun, dimanapun kita ini kan berbuat dosa. Hijrah itu penting. Ya, yang perlu diperhatikan ini penyebab-penyebab hijrah. Gitu loh. Ya, jadi orang kalau sudah hijrah dan dia tahu tujuan hijrah apa? Intiqalul makan dalam makanan akhir. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tentu dalam syariat ini maksud pindah dari sesuatu yang buruk kepada sesuatu yang baik gitu loh. Makanya ya ini harus terus dilakukan.
Yang menginspirasinya apa? Teman yang soleh. Teman yang soleh itu menginspirasi kita untuk selalu berhijrah. Ya, karena kita lihat orang kalau sudah hijrah, jiwanya tenang. Orang kalau sudah hijrah, lebih baik ketimbang sebelumnya. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan melalui kajian bersama teman-teman dari chapter Depok MBI-nya, Allah berikan selalu kemudahan buat kita semua untuk berhijrah. Amin. Ya. Dan memang kita perlu tahu tentang masalah hijrah itu gitu loh. Allah muliakan kita insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Alhamdulillah. Ya mungkin Selesai, kita gitu aja udah mendung emang bicara gitu. Agak lah. Nah, barusan dia ngomong Lagi. udah takut mendung dia. Udah, mungkin insyaallah tutup. Tutup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.